Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas yang bab 6 determinan. Yang pertama mengenai fungsi determinan. Di SMA sudah ya, semoga kalian ingat. Kalau lupa bisa dibaca lagi ini. Jika ada suatu matriks A, di sini ukurannya ordonya 2x2, A, B, C, D. Jika A, D, min B, C tidak sama dengan 0, maka matriks A invertible dan inversnya adalah ini. Oke, saya jelaskan kembali. Misalkan ada matriks A, tulisannya di mana? Oh, ini. Misalkan ada matriks A, B, C, D. Kemudian determinan A adalah A, D, min BC. Oke, kemudian A join A adalah AD min B, min B min C, seperti ini. Kemudian inverse A adalah 1 per determinan A dikali dengan A join A. Oke, bagaimana jika, kenapa ada tulisan AD min BC tidak sama dengan 0? Karena kalau AD min BC tidak sama dengan 0, atau determinan A, bisa saya tulis seperti ini ya, determinan A tidak sama dengan 0, maka A inversnya ada. 1 per bilangan yang bukan 0, maka dia bisa dicari. Tetapi kalau 1 per bilangan 0, 1 per 0, tidak terdefinisi dalam matematika atau tidak ada jawabannya. Jadi kalau determinannya A sama dengan 0, maka A inversnya tidak ada. Kalau A inversnya ada, maka A itu namanya invertible. Atau A bisa diinverskan. Seperti itu ya. Kalau determinannya sama dengan 0, maka matriksnya namanya matriks singular. Oke. Nah, lanjut. Itu pengantarnya. Kita akan mencari bagaimana sih determinan itu dihitung. Kenapa? Rumusnya kok AD min BC ya, seperti itu. Pertama, kita pelajari dulu tentang hasil kali elementer bertanda. Hasil kali elementer bertanda itu ada 2 istilah yang kalian pelajari, yaitu tentang permutasi dan inversi. Permutasi dan inversi. Permutasi itu apa? Ya seperti permutasi seperti di pelajaran SMA dulu. Permutasi itu susunannya. Misalkan ada 3, 1, 2, 3. Maka ada 6 permutasi. Susunannya 1, 2, 3 ini dibolak-balik. Ada berapa susunan? Ada 6. Ya, 1, 2, 3, 1, 3, 2, itu yang depannya 1, kemudian cari yang depannya 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, seperti itu, dan seterusnya. Bagaimana kalau himunannya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka ada berapa permutasi? Dihitunglah itu kalian, ya. Ternyata ada 24 susunan. Caranya gimana toh? Pakai n faktorial, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada 3, berarti banyaknya ada 3 faktorial atau 3 kali 2 kali 1. Kalau ada 4, berarti 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24. Kalau ada 5, berarti nanti 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadi ada 120 susunan. Seperti itu ya. Oke. Itu permutasi. Sekarang kalau inversi. Inversi beda lagi, ini yang baru untuk kalian. Jadi gini, inversi itu terjadi pada suatu permutasi apabila urutannya terdapat bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Jadi kalau ada bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil, kita hitung sebagai inversi. Nanti ada berapa banyak inversi di sana. Contohnya ini,
2, 4, 1, 3. Ini kan suatu permutasi, suatu susunan. Kita cari ada berapa inversi di sana, kan seperti itu. Coba 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Apakah 2 mendahului 4? Tidak ya, kan 2 kecil, 4 besar. Maksudnya apakah bilangan besar lebih apakah 2 lebih besar dari 4? Tidak. Apakah 2 lebih dari 1? Iya. Apakah 2 lebih dari 3? Tidak. Apakah 4 lebih dari 1? Iya. Apakah 4 lebih dari 3? Iya. Apakah 1 lebih dari 3? Tidak. Jadi ada berapa mendahului di sini? Kejadian mendahului di sini. 1, 2, 3. Jadi ada 3. Berarti ini inversinya ada 3. Seperti itu ya. Contoh lagi. Ini. Ada susunan 4, 2, 1, 3. Apakah 4 mendahului 2? Ya, ini ditulis di sini. Apakah 4 mendahului 1? Iya. Apakah 4 mendahului 3? Iya. Apakah 2 mendahului 1? Iya. Apakah 2 kok mendahului besar ya, lebih besar ya? Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Jadi ada berapa kejadian lebih besar di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi inversinya ada 4. Seperti itu. Terus misalkan ada permutasi seperti ini. Apakah 1 lebih besar dari 2? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari 4? Tidak. 2 ke 3? Tidak. 2 ke 4? Tidak. 3 ke 4? Tidak. Tidak ada kejadian bilangan lebih besar mendahului bilangan lebih kecil. Jadi total inversinya adalah 0. Oke, itu inversi ya. Kalau penjelasan saya terasa cepat, bisa kalian replay lagi. Nah, sekarang ada definisi permutasi genap dan permutasi ganjil. Suatu permutasi genap kalau inversinya genap sebanyak 0, 2, 4, dan seterusnya. Permutasi ganjil jika total inversinya ganjil. Seperti itu ya. Jadi ini inversi genap apa ganjil? Permutasi genap apa permutasi ganjil? Permutasi ganjil karena inversinya ada 3. Jadi ini susunan ini namanya permutasi ganjil. Terus yang ini namanya permutasi genap. Yang ini namanya permutasi genap. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh untuk menentukan permutasi genap dan permutasi ganjil. Misalkan ini permutasi, ini yang himpunannya ada 3 ya, 1, 2, 3. Kan permutasinya ini. 1, 2, 3 ada 6 permutasi. Ini, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan semua di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, kita cari inversinya satu-satu di sini. Pertama, ini. Apakah 1 mendahului 2? Tidak. 1 lebih besar dari 2? Tidak. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak. Apakah 2 lebih besar dari 3? Tidak. Tidak ada inversi di sana, berarti 0. Ini kejadian inversinya adalah 3 mendahului 2, berarti 1 inversinya. Ini inversinya adalah 2 mendahului 1. Ada 1, ini inversinya adalah mana? 2 mendahului 1 dan 3 mendahului 1. Jadi ada 2 inversinya. Ini kejadian inversinya adalah 2 mendahului 1. Udah ya. 2 mendahului 1. Tidak. Ini 1 ini harusnya, sorry ya. Ini salah ketik enggak sih? 2 mendahului 1, ya. Ini tidak. Ya, ini harusnya 1, sorry ya, salah ketik 1. Kemudian ini 3 mendahului 2, ya. 3 mendahului 1, iya. 2 mendahului 1, iya. Berarti ini ada 3, ya. Yang ini 1 ini. Nah, ini 3 ya. Jadi, ini permutasi genap, ini permutasi ganjil, permutasi genap. Ini harusnya berarti permutasi ganjil, terus ini permutasi ganjil. Seperti itu. Lanjut, kita akan menentukan hasil kali elementer dari suatu matriks ini.
Misalkan yang pertama matriksnya adalah 2 kali 2. Maka isi-isinya kan A11, A12, A21 dan A22. Ini penulisan umumnya kan seperti ini. Terus hasil kali elementer itu apa sih? Hasil kali elementer itu adalah matriks-matriks yang tidak sebaris, sebentar, maupun sekolom. Ditentukan dengan ini. Karena ini ada 2, berarti A1 titik-titik dan A2 titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi dengan permutasi dari 1 dan 2. Permutasi dari 1 dan 2 itu siapa aja toh? Yaitu 1 dan 2 dan 2 dan 1. Nah, untuk yang ini maka jadinya A1 titik-titik, A2 titik-titik, berarti A11, A2 2. Kalau yang ini A1 ditemani sama yang angka pertama dan A2 ditemani angka yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi A11, A22 dan A12, A21 itu namanya hasil kali elementer. Sekarang yang ini, tentukan semua hasil kali elementer dari matriks 3 kali 3 seperti itu. Maka sebentar saya siapkan dulu. Maka kita isi kan seperti ini ya. Kalau 3 itu kan berarti A1 titik-titik, A2 titik-titik, A3 titik-titik. Nah, titik-titik ini kita isi dengan permutasi dari 1, 2, 3. Permutasi dari 1, 2, 3 kan ada 6 ya. Siapa aja? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Seperti ini. Nah, ini untuk mengisi bilangan yang kedua ini. Sini, sini, dan situ. Oke, jadinya. Jadi dia menjadi A1, 1, A2, 2, A3, 3. Atau kemudian yang berikutnya adalah A1, 1, A2, A3 diisi A2. Ini 3, A3, 2. Ini yang kedua. Kemudian ada 6 ya, terus dulu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jiro lupatmu 6. 1, 2, 3. Kemudian tuh 2, 3, 4 kurang 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, kemudian ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, berarti di sini 2, sini 1, sini 3. Ini yang keempat, berarti itu 2, 3, 4, berarti ini 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Seperti ini cara menuliskan hasil kali elementernya. Nah, sekarang hasil kali elementer bertanda. Jadi mengerjakannya sama seperti tadi itu baru sampai ke hasil kali elementer, belum ke bertanda. Bertanda di sini diberi tanda negatif atau diberi tanda positif. Kalau inversinya genap, maka dia positif. Kalau inversinya ganjil, maka dia negatif. Contohnya ini. Tentukan semua hasil kali elementer bertanda dari matriks 3 kali 3 ini. Yang pertama adalah, kalian kan mengerjakannya kalau misalnya seperti ini, yang pertama adalah cari permutasinya dulu. Sudah? Kalau sudah cari permutasi, cari banyak inversinya. Di sini enggak ada ya. Ditulis di sini enggak apa-apa. Misalkan banyak inversinya 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya. Kalau sudah, maka kalian tentukan dia itu genap atau ganjil. Oke? Nah, kalau sudah, tentukan hasil kali elementernya. Cara menentukan hasil kali elementer adalah ditulis A1, A2 dan A3, kemudian belakangnya ini dilengkapi dengan permutasinya ini loh. Nah, 1 berarti 1, 2, 2, 3, 3. Nah, ini 1 berarti ini 1, 3 berarti sini 3, 2 berarti sini 2, dan seterusnya.
Sudah. Nah, sekarang kita cari tandanya. Kalau genap kita tulis lagi dia. Kalau ganjil kita beri tanda negatif di depannya. Jadi ini sama dengan ini. Seperti itu. Itu namanya hasil kali elementer bertanda ini.